alam semesta dan kehidupan manusia serta dalam kehidupan Allah. Dulu, Pak. Pak, nggak kedengeran, Pak. Akal manusia dalam upaya Pak, nggak kedengeran. menjelaskan fenomena alam semesta. Sains bukanlah kebenaran mutlak. Ia terus berubah dan berkembang dari masa ke masa. Itu video. Bismillah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam informasi yang akan mengandung ilmu pengetahuan hasil sains Kamu jangan lagi. ilmu pada saat ini. Dan mengindikasikan keterkaitan Al-Quran dengan pentingnya sains adalah firman Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت Ada batilang. Adzaban nar. Adzaban Soal-soalan. Izazul ya Allah. Ya Allah. Ijajum. Sajum. Baik, itu adalah gambarannya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari ayat-ayat Nggak pakai seragam. ayat-ayat alam semesta ini, yang mana kita tidak bisa menggunakan semua otak yang di sini untuk bisa mengambil dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah menciptakan ayat-ayat kauniyah, kemudian dikuatkan, kemudian juga dia itu adalah ayat-ayat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita tidak harus menggunakan semua otak ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bab 4 yang di buku ini, bagaimana kita akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Silakan bukunya ini siapkan, boleh nanti pakai stabilo atau pensilnya, ya. Kita akan sharekan. Tapi sebelumnya yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna, ya. 99. Bukan istilahnya pembatasnya 99 saja. Tapi Allah SWT membuatnya mudah bagi kita untuk mengingatnya. Tapi nama dan sifat Allah tidak ada batas. Contohnya yang sering kita hafalkan di TK, masih ingat? Yang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Nanti kita coba lihat contohnya. Oke. Kamu siapkan dulu.
Ini contoh asmaul husna yang sering kita hafalkan. Man ahsoha dahulal jannah. Siapa menghafalkannya masuk surga. Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Ghafir, ya Batir, ya Khafid, ya Ghafir, ya Mu'in, ya Nasir, Baik, itu adalah salah satu contohnya bagaimana cara mudahnya menghafal. Boleh pakai lafzul ar-Rahman ar-Rahim atau pakai yang ya. Makanya barang siapa yang menghafalkannya daholal jannah itu sekarang kita pelajari di bab keempat ini. Sudah siapkan bolpennya, stabilonya di halaman. Nah, di sini contohnya adalah Ar-Rahim. Halaman 38. Siap. Baik. Asmaul husna kalau yang di kelas bawah biasanya nama-nama Allah adalah nama-nama Allah yang baik milik Allah. Kalau di sini adalah nama-nama Allah yang baik. Kamu sudah bisa ngeblok. Selanjutnya ya. Asmaul husna adalah nama-nama yang baik. Jumlahnya adalah 99. Dalilnya dari Bukhari. Dalilnya adalah ini. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitung atau menghafalnya masuk surga. Lanjut. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir adalah Allah SWT mempunyai nama adalah Al-Basir, maha melihat. Maha melihatnya tidak terbatas. Di sini dalilnya adalah surat Al-Mu'min 56. Gambarannya Allah SWT melihat seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam dan keadaan gulita pun Allah maha melihat. Kalau kita mau melihat benda jauh aja pakai apa? Alat apa? Mikroskop. Kalau mau melihat virus saja pakai kalau yang benda jauh ruang angkasa itu mikroskop apa teleskop? Teleskop ya. Kalau yang virus atau bakteri baru mikroskop yang ada di lab IPA. Itu adalah gambarannya. Ini adalah nggak muncul 40. Bentar. Halaman 40 kok kosong Pak Kamus ya?
Dulu kok sampai 39 saja ini. Bentar. Dulu. Bentar ya, karena bukunya nggak bisa kebaca. Peraturan di sekolah itu apa sih? Tidak boleh beris? Ya. Tidak berlarian di kelas. Tidak boleh berlarian di kelas. Halaman 40 ya. 40. Nih, manusia tidak mampu melihat benda yang letaknya jauh, harus pakai alat mikroskop, ya toh? Begitu pula dengan sangat kecil, harus menggunakan alat mikroskop. Kalau yang jauh pakai teleskop, kalau yang kecil pakai mikroskop. Makanya hikmahnya, karena Allah itu maha melihat, maka hendaknya kita harus berpikir dan berhati-hati kalau berbuat. Walaupun Pak Guru nggak tahu, Ustadzah nggak tahu, Papa Mama nggak tahu, tapi ingat Allah adalah maha melihat. Nanti contohnya Pak Mus, ketika sekolah di Al-Azhar kelas suka nyembunyikan alat tulis temennya nggak tahu, Pak Guru nggak tahu, tapi Allah maha. Maka di situ hikmahnya ada dua hikmah. Satu, menyadari bahwa Dia menciptakan peningkat agar kita mau mempelajari ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Maka kan harus belajar tata surya, terus galaksi Bima Sakti, terus pelajari dalam IPA. Kemudian belajar tentang proses pembuahan, ya toh? Proses penyerbukan, wah, itu dalam IPA juga gitu. Mempelajari rumus logaritma dan yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu hikmah. Terus yang kedua, menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didengarkan juga, maka harus hati-hati berbuat. Yang kedua, al-adl. Penjelasannya 41. Al-adl berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-adl yang artinya lurus atau sama. Jadi Allah SWT membuat kita kedudukan di matanya sama, kecuali nanti pembedanya dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, jadikan kamu suku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti yang nanti yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka semuanya kedudukannya ini sama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya toh? Kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lanjut, keadilan Allah SWT bersifat mutlak sampai yaumul kiamah nanti. Kata adil sering disamakan atau sinonimnya dalam bahasa Indonesia kan yang sama adalah sinonim ya, al-musawa atau al-qis, seimbang. Lawannya adalah zalim. Apa itu zalim? Kalau ini dalilnya dari kata. Kemudian untuk itu manusia artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya, seharusnya buang air kecil di kamar mandi atau toilet. Tahu-tahu siapa? Anak kelas 4 Usman ada yang pipis di gayung atau di ember. Nah, itu kan nggak sesuai dengan tempatnya. Seharusnya di kamar mandi, di kloset.
Tapi ada yang melakukan buang air besar atau air kecil malah di embernya. Wah, itu kan berbuat tidak pas. Kemudian kepada siapa kita seorang harus menerapkan adil? Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, adil kepada sesama manusia. Terus ketiga, adil terhadap keluarga. Sebenarnya keluarga masuk kepada manusia. Tiganya itu biasanya alam semesta. Kemudian, tapi nggak masalah. Halaman 43. Manfaat berbuat adil. 1. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk awal itu pada keridhaan, karena tak pada ridho. Orang yang berbuat adil akan merasa aman dunia akhir karena jaminannya masuk surga. 4. Keadilan membawa pemegangnya untuk selalu berbuat. Terakhir, C. Al-Azim. Pengertiannya, untuk mengetahui ini tentunya kita harus membaca ayat-ayat kauniyah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lautan, bintang, gitu. Alam semesta dan bumi yang kita luasnya ini pasti ada alam semesta, pasti ada yang ciptakan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui kita alam semesta ini, begitu kecilnya kita, maka tentunya ada yang maha agung yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat atau asmaul husna al-azim yang artinya maha agung. Terus keagungannya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un, tidaklah sama Allah itu dengan sesuatu. Dia berbeda dengan yang lainnya. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Besar itu sama dengan agung ya. Kata azim memiliki makna satu, agung atau besar. Maka arti dari maha agung sama dengan maha besar. Yang kita hikmahnya dari Asmaul Al-Azim bahwa kita sebenarnya tidak boleh sombong apa yang kita miliki. Contohnya, Pak Mus punya mobil 10. Ya kalau tidak dimanfaatkan untuk amal soleh tidak boleh sombong. Punya mobil 10, yang satu dipakai sendiri, yang 9 untuk mengangkut barang-barang baksos, itu bagus. Pak, aku punya villa 20, yang 3 untuk kita tempati keluarga. Nanti yang 17 dijadikan tempat karantina tahfidz gratis. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita bersyukur juga beramal menjadi tabungan kita di akhirat. Itu adalah dari hikmahnya dengan tidak sombong. Baik, di hari ini juga ada UK, maka di kesempatan ini kita latihan ini sudah dikerjakan ya. Nomor 1 kita cek. Pak, aku sudah. Anissa 135. Nomor 2 itu Anissa Al-Basir. 135. 3 itu Al-Azim. Satu-satu ya. Allah. Nomor 2, Allah Maha Melihat, Asmaul Husnanya adalah Al-Basir. Hafal. 3, Yang berat sombong adalah setan. Dengan keagungan apa yang berat sombong hanya adalah Allah. Kalau setan sombong kan dia Ada agungannya kan? 3 berarti yang berat sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak, makhluk tidak boleh sombong. Orang yang berbuat adil akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang berhak memberikan pahala
Kemudian yang kelima, ayo ini masih ada yang menggambar di layar, dihapus dulu. Oke, nomor 5, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Arti dari adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah al-adil, artinya nomor 6. Oh, maha adil. 7. Penglihatan yang Allah SWT berikan kepada kita digunakan untuk melihat ayat Allah, kemaksiatan, ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat itu bukan berarti Al-Quran saja, tapi alam semesta ini namanya ayat-ayat kauniyah. Ya, ada alam semesta, bumi dan seisinya. Maka kita belajar tata surya yang lainnya itu adalah untuk melihat, diniatkan untuk tadabbur atau melihat ayat-ayat Allah SWT sehingga kita bisa bersyukur dan menambah keimanan. Halaman 46, keagungan Allah itu tidak bertepi, tidak bisa diukur, tidak bertepi dan bisa diukur, bertepi dan tidak bisa diukur, bertepi dan bisa diukur. Tidak bertepi dan tidak bisa diukur tanpa batas. Jumlah Asmaul Husna ada yang kita ketahui 99. Ya. Dan terus nomor 10, kita harus berbuat adil kepada semuanya, benar ya? Semua orang. Orang tua juga iya, temannya iya, saudara juga iya, semua orang. Terus nomor tamrin 2. Terus bisa enggak ya nulis? Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ya. Baik. Ya. Baik. Ya, atau nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. 2, kata adil sama maknanya dengan kata Kata adil itu tadi al-basir. Basir. Al-musawwa. Gitu. Atau al-qis. Sama itu persamaan, al-qis adalah gitu, ada di tagnya tadi itu. Kata adil sama makna dengan al-musawa atau terus penglihatan manusia terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Terus adil kepada Allah contohnya tadi, contohnya apa? Menyembah Allah, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat syirik, betul. Syirik. Terus contoh atau bukti keagungan Allah SWT gimana? Alam, Al-Fatihah dan isinya. Al-Fatihah beserta Fatihah Pak bisa isinya. Ya, Al-Fatihah itu bentuk ya termasuk tata surya, hutan dan yang lainnya, lautan, semuanya itu adalah kalau kita mempelajarinya belum tentu kita bisa mampu
pencernanya secara yang kita ketahui, karena Allah SWT tidak terbatas. Kalau dibayangkan dalam surat apa tuh Al-Kahfi itu, kalau kita menulis bagaikan lautan hanya habis, belum selesai, didatangkan kembali, habis. Permisalan dari bagaimana kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tulis nih, lanjut ke enggak terhapus ya. Nah, ke tamrin 3-nya. Enggak hilang. Baik, ini karena nggak muncul ke apa untuk yang menghapusnya. Apa hikmah bagi manusia mengimani Asmaul Husna? Nah, ini dicari ya. Tulis 4 macam sikap adil. Ya, nanti tadi sudah disebutkan. Sebutkan bukti bahwasanya Allah itu Al-Basir. Sebutkan bukti bahwasanya Allah Al-Basir sudah. Sebutkan 2 manfaat hidup sikap adil. Nanti cari di bukunya ya. Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Basir. Tapi sikap kita bagaimana kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui salah satu sifat atau asma-nya adalah Al-Basir. Baik, bagaimana tadi sudah dijelaskan bagaimana sikap kita ketika sudah mengetahui kalau semua aktivitas kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diisi. Setelah itu kan kita juga di hari ini ada apa? Penilaian atau ulangan dikerjakan di Google Form-nya, sudah di-share di Google Classroom-nya, dikerjakan, diteliti dulu, baru diposting. Kamu juga mengaktifkan kuncinya sehingga nanti skornya tidak muncul. Ya, diteliti dulu dengan baik baru diposting. Jangan kerjakan langsung diposting, tapi ternyata nanti ketika aktif dari kuncinya banyak yang salah. Itu dulu yang Pak Mus sampaikan. Nanti sambil menunggu aktivitas yang lainnya bisa mengerjakan dari ulangan yang bagi yang belum. Itu yang mau sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Anwar? Alhamdulillah. Suwan Pak Mus. Sekarang live ya Pak. Boleh. Tinggal 2 menit. Monggo karena sudah selesai. Jadi jangan lupa jam 10 join lagi ya. Lagi.